Rumah Penghulu Jahe, lokasinya terletak di Dusun 36 Biki. Rumah ini letaknya tidak jauh dari rumah penghulu Bale. Sebagian besar rumah ini sudah rusak. Bahkan bagian belakang rumah sudah tidak utuh lagi. Gaya arsitekturnya menunjukkan ciri khas Melayu. Bangunan tersebut berbentuk panggung dan berdiri di atas 24 buah tiang yang terbuat dari semen dan batu. Namun, material utama rumah adalah kayu. Panjang bangunan yang tersisa adalah 18,6 meter dan lebarnya 7,7 meter. Pada sisi kanan, rumah terdapat bekas tangga naik yang juga terbuat dari semen dan batu, namun kini sudah rubuh. Terdapat teras pada bagian depan. Teras tersebut dipagari ornamen terali biola karena terali tersebut berbentuk mirip biola. Selain berfungsi sebagai pagar beranda, terali biola juga memiliki fungsi estetis. Kebanyakan terali biola pada teras ini sudah rusak. Terali biola pada sisi kanan masih utuh. Pada sisi kiri sudah banyak yang hilang. Pada bagian depan sudah tak lagi bersisa dan digantikan bilah-bilah papan. Makam Mat Dusun yang terletak di Desa Nambiki. Menurut informan, lokasi ini dahulu bernama Sukapala. Mat Dusun Sitepu adalah penghulu kampung Nambiki. Makam Mat Dusun merupakan bagian dari kompleks pemakaman keluarga yang terletak di dalam sebuah bangunan modern tanpa dinding. Bangunan tersebut terletak di tengah lapangan rumput yang cukup luas. Untuk mencapainya, kita harus melewati perkebunan sawit. Struktur makam juga sudah modern. Cirat dan nisan menyatu berupa tembok semen yang dilapisi keramik persegi berwarna biru. Makam ini panjangnya 202 cm, lebarnya 93 cm, dan tingginya mencapai 72 cm. Pada bagian atas, nisan terdapat inskripsi dalam aksara Latin yang bertuliskan nama Mat Dusun Sitepu Sukanalu dan tanggal kematiannya 31 Desember 1931, serta usianya yang mencapai 120 tahun. Pada bagian tengah makam terdapat taburan batu-batu kecil. Di depan nisan terdapat vas untuk meletakkan bunga. Dan ini adalah rumah penghulu Bale Nambiki. Saat ini rumah penghulu Bale kondisinya sudah lapuk termakan usia. Material utama adalah kayu yang sudah berwarna kehitaman. Pemiliknya, Abdul Munir Sitepu, menduga rumah ini dibangun sekitar abad 17. Secara arsitektur, rumah ini menunjukkan kesamaan dengan rumah tradisional Melayu pada umumnya. Rumah berbentuk panggung dan berdiri di atas 16 buah tiang kayu. Panjang bangunan 10,46 meter, sementara lebarnya 8,5 meter. Bangunan ini berdiri di atas lesar yang sudah disemen. Tangga naik terletak di bagian depan rumah dan tidak memiliki serambi terbuka. Jendela di bagian depan berukuran besar dan jendela di bagian belakang berukuran lebih kecil. Atap berbentuk limas dan terbuat dari genteng dan beberapa bagian sudah bocor dan lapuk. Pada pucuk atap terdapat sejenis menara. Tidak terlihat adanya ornamen tradisional di bagian rumah ini. Dan bangunan ini adalah bangunan sekolah rakyat atau Volkschule yang terletak juga di Dusun 3 Nambiki. Bangunan ini terbuat dari material semen dan bata. Panjangnya 14,50 meter dan lebarnya 8,41 meter. Dindingnya dicat dengan warna krem, kuning, dan hijau, sementara jendela dan pintu dicat dengan warna biru. Pada bagian atas dinding terdapat ventilasi yang terbuat dari kawat dan kayu. Atap terbuat dari seng dan bentuk limas. Terdapat 3 kelas yang merupakan bagian dari bangunan kolonial tersebut. Di sebelah gedung lama ini dibangun gedung kelas tambahan. Bangunan ini adalah bangunan Volkschule yang didirikan pada tahun 1930. Bangunan Volkschule tersebut masih berdiri, bahkan masih difungsikan sebagai sekolah dasar. Nini Tamba adalah sebutan bagi sebuah sumur tua yang berdenah bundar dengan diameter 1,5 meter dan keliling 4,7 meter. Dinding sumur dilapisi batu-batu besar.
Bagian atasnya dibatasi dinding semen dengan batu-batu kecil yang tersusun di atasnya. Pada salah satu sisinya terdapat sejenis cerat yang menjadi jalan keluar air. Sumur tersebut berada di dalam sebuah bangunan cungkup tanpa dinding. Atapnya terbuat dari genteng warna merah, sementara lantainya dilapisi keramik warna putih, merah, dan hijau. Di dekat lokasi terdapat sebuah prasasti baru bertuliskan Nini Tambak Nambiki, Rabu 27 Januari 2021 yang menunjukkan tanggal renovasi bangunan cungkup tersebut. Dalam bahasa Karo, tambak berarti kolam. Mungkin dalam hal ini kolam yang dimaksud adalah sumur tersebut. Ulu Balang atau penghulu balang adalah sebutan masyarakat setempat terhadap arca batu bersifat antropomorfi yang lokasinya tidak jauh dari rumah penghulu jahe. Arca ini terletak di pinggir tebing Sungai Mati yang dipenuhi pohon bambu. Lokasi arca juga dipagari tembok, letaknya di bawah sebuah pohon rindang dan di tengah-tengah gundukan batu. Sebagian badan arca tertanam di bawah batu-batu tersebut. Bagian yang tersisa berdiameter 19 cm dan tinggi 42 cm. Bagian samping badan arca menunjukkan jejak tangan meski sudah tidak terlalu terlihat, namun bagian kepala masih menunjukkan anatomi yang cukup jelas.